ana sing jenenge Sukma Nguntal Raga. Ya. Tapi tidak ada yang namanya Raga Nguntal Sukma. Tidak ada jasad menelan roh, yang ada roh menelan jasad. Karena pada hakikatnya jasad itu hanya tampilan yang paling konyol dari roh. Kan roh contohnya jasad apa? Sukma Nguntal Raga. Roh contohnya Nyai Roro Kidul wis menawa wis. Nyai Roro Kidul ku saudara kembar, ku adikne Kyai Sapu Jagat. Jadi sing ana 5, dulur 5, 1 Kyai Sapu Jagat. Terus Nang Wangulan Nawangsih arek loro iku Kanjeng Ratu Kidul, sijine Nyi Roro Kidul, terus ana 3 meneh. Itu hidup, itu mereka dulu yang mengasuh Yesus. Angel menahi, angel tegendeng arek-arek susah ya Pak. Artinya yang namanya Sukma Nguntal Raga itu adalah Anda meroh, Anda menjadi roh dengan raga Anda, ngerti ora? Wis ngene wis. Berat jenis itu apa? Berat jenis itu kan apa Mas? Satuan. Jadi nek berat jenis itu misalnya watu, piye Mas jelasno nih? Minyak karo banyu. Ya. Abot apa? Abot minyak selalu di atas permukaan air. Oke. Dalam silat Anda tahu ilmu meringankan tubuh. Nek wong wis meringankan tubuh sempurna, masih punya BD enggak? Masih punya berat jenis enggak? Dia akan terserap oleh gravitasi apa tidak? Minimal yo nek teori fisik aku yo urung tahu sih dadi apa jenenge? Meringankan tubuh tambah lemu ngene. Apa kalau teorinya kalau badannya terasa ringan berarti efek gravitasi terhadap dirinya semakin kecil. Semakin kecil. Iya, berarti berat jenisnya. Jadi kayak kapas. Ya. Dalam ilmu silat kalau Anda puncak ujian main pedang adalah Anda bisa memotong kapas, bukan memotong kayu. Kalau kapas melayang, kamu potong, kapasnya tidak berubah gerakannya, tapi dia terbelah. Itu baru main pedangmu bagus. Meringankan tubuh adalah Anda membebaskan diri dari gravitasi. Kamu gitu ya? Membebaskan diri dari bobot. Bobot itu sifat benda. Kalau roh, dia tidak punya sifat itu. Nah, Sukma Nguntal Raga itu artinya Anda, jasad Anda itu diserap menjadi ringan, menjadi seolah-olah tiada tadi itu, menjadi tidak ada karena sudah bergabung dengan roh. Itu yang namanya tauhid. Ya apa gini jelas nona angel banget iki. Roto. Aku khawatir arah itu sinau temenan gue. Maksud saya gini loh teman-teman sekalian. Kita ini keliru ngelihat hidup ini, kita ini keliru. Sejak abad 14 ada masa pencerahan, terus kita disuruh ngelihat hidup kayak sekarang ini. Terus maringunu sampai ke tingkat ada Islam radikal, ada Islam liberal. Itu semua omong kosong. Itu semua memecah yang namanya tauhid. Teman sekalian. Jadi Ibnu Arabi atau siapapun sufi-sufi, Syekh Siti Jenar atau siapapun, itu bukan soal ilmu. Ilmu itu kan jarak. Itu soal bahwa Anda bergabung dengan Allah di roh Anda. Anda tidak bisa bergabung hanya mengandalkan jasad Anda. Anda harus meruh. Anda harus, kalau lagu adanya megat roh. Megat roh itu artinya bukan rohnya dipegat, tapi jasad Anda itu ditaklukkan oleh roh Anda. Aduh, dukur banget ya, aku bingung. Jadi aku gampang-gampang loh gimana. Pokoknya rohanisasi lah. Rohanisasi, hidup itu rohanisasi. Semakin kamu stres karena kamu itu diberati oleh hidupmu.
maka kamu stres, kamu terbebani, kan gitu bahasanya, terbebani. Yang beban itu pasti jasad, yang beban itu pasti materi. Nah ini salah tujuan wong urip sak donya iki. Salah tujuan. Ya apa ya? Kate tak terusno tapi tambah ngowoh ngene arek-arek. Oke, tak baleni sukma nguntal raga. Ya, ya. Sukma nguntal raga itu artinya di maiyah ini teman sekalian, Anda menjadi lebih berat apa lebih ringan? Karena Anda sedang mengalami sukma nguntal raga pada tahap-tahap yang terus berkembang. Iki ojo serem-serem, jangan bicara institusi atau lembaga kebatinan. Oh, iki loh, bebaskan dulu dirimu dari semua itu. Nggak ada NU, nggak ada Muhammadiyah, bahkan nggak ada Islam dalam tanda petik. Islam itu sebenarnya inisial, partisi, nek di harddisk itu partisi C-prom gitu ya. Supaya kita bisa bikin apa jenenge? Apa iku berang jenenge berang? Komen lain, ya, ya. Tapi jangan menyembah C-promnya itu. Itu kan cuma jalanmu untuk mengenali. Nah, bener gak, Bro? Bener, ini zaman dos iki ana sing ngalami iki. Iki zaman Windows kabeh pisan. Oh iya oke. Wis Windows kabeh ya. Ya tapi kan tetap ada anu Bang, ada partisi E, D, C kan gitu. Nah, dalam waktu DOS dulu disebut C-prom. Jadi dulu Windows itu kalau booting itu nanti DOS dulu, baru ada C-prom slash ya .2 slash, terus Anda ketik Windows baru keluar Windows-nya kan itu waktu dulu ketika masih pakai DOS. Maksud saya Islam itu ya cuman C-nya tadi itu. Terus saiki C-ne iki dadekno agama. Padahal hakikat agama tidak Islam tapi tauhid. Lho, ngerti gak? Jadi yang penting dirimu itu mentauhid, dirimu itu menyatu. Kamu jangan menjasad terus. Muga-muga ini kok cukul dhewe ya rek ya. Karena ini yang membuat kalian berat. Ini yang membuat Indonesia itu coba tujuannya materialisme, merasa ketinggalan dari Korea, dari Jepang, dari Amerika kan itu. Tujuannya itu betul-betul berhala materialisme di Indonesia ini. Dan kerjaannya tiap hari sambat soal materi. Ya rakyatnya, ya pemerintah, sampai uang haji loh katanya gawe infrastruktur. Saking melarate. Jadi kene iki wis nyembah materi ini gak gelem disembah. Akhirnya utang-utang nang Cina nang sendi kan gitu. Orang yang paling celaka adalah penyembah berhala yang berhalanya ndak mau disembah. Siapa ya? Nah itu Indonesia. Sampai utang berhala lah wis Mas. Gitu loh Mas. Nah berhala itu lambang itu berhala itu ketika Tuhan diwujudkan secara jasad. Kan gitu kan? Kira-kira gitu ya. Padahal Tuhan itu kutub lain dari jasad. Ya, tajesid ya. Dan di dunia ini orang menyembah yang dia sebut Tuhan itu bisa digambar coba. Bisa digambar, bisa dipatung. Sak dunya iku deh. Terus berharap apa sama manusia yang salah ilmu, salah pandangan, salah. Tidak bisa berharap apa-apa. Jadi kamu wa ila rabbika farghab. Kamu tidak usah nunggu negara ini merdeka untuk merdeka. Kamu tidak usah menunggu negara ini sejahtera untuk sejahtera. Kamu mencari kesejahteraanmu sendiri bersama Allah. Kan begitu. Ya. Sabrang nanti saya minta menjelaskan gini. Ada kritik kepada saya dan Ma'iyah sangat bagus. Ada orang yang tidak mau ikut Ma'iyah dengan alasan seperti ini. Ini sebelum Cak Fuad. Kalau Ma'iyah itu grup apa kelompok torikot saya ikut, jelas kalau torikot. Tapi bukan. Oke, kalau bukan torikot, Ma'iyah itu kalau dia itu gerakan sosial saya ikut. Tapi bukan gerakan sosial.
tidak ada panduan, tidak ada agenda, tidak ada tujuan, tidak ada target politik, gitu. Bukan gerakan apa-apa. Maka dia tidak menemukan ada apa. Kenapa ikut Ma'iyah? Wong duduk gerakan sosial juga bukan torikot. Kalau torikot kan gerakan batin, kalau gerakan sosial maksudnya gerakan fisik, teknis, kenegaraan dan seterusnya. Maka dia tidak ikut Ma'iyah, gitu. Nah, Sabrang terus menjawab, tolong Brang dikit. Soalnya gue biar jawab soalnya. Supaya Anda tidak dikotomis ya dunia akhirat tadi. Sekarang ini akhirat, Rek. Saiki iki wis akhirat. Cuma pada tahap dunia, ngerti gak? Ya gak? Saiki iki fayakun sedang terjadi. Mungkin awal dari ya, durung sampai kaf, durung sampai wawu, durung sampai nun, ngerti gak? Iso. Kalau Anda rohaniah, Anda bisa membayangkan ini. Tolong Brang. Yang gerakan sosial dan torikot. Tak kayak background rodok dawa, ya, nyambung yang itu tadi. Okay. Betul ngomong gitu. Ya, nanti Cak Fuad biar menyimpulkan seluruhnya ya. Oke, karena saya sangat tertarik dengan konsepnya Pak Nur Somad juga dengan bahwa agama itu sangat perlu transformasi. Nyon saya pun nambah mumet. Neng saya mencoba bercerita sama persis seperti yang diceritakan Cak Nun, tapi dengan perspektif yang berbeda. Yang tentang ngomong tauhid itu tadi. Kalau saya melihat dari peta yang saya miliki, dunia ilmu dan segala macam gue bentuknya kayak piramid, seperti piramid, di mana ujung atasnya itu tauhid. Semakin ke bawah dia punya semakin ekspresi yang berbeda-beda, punya semakin bentuk yang berbeda-beda. Semakin naik semakin hakikat, semakin menyatukan konsep-konsep yang berbeda. Saya sangat setuju dengan bahwa misalnya baik buruk rano baik buruk itu. Baik buruk itu hanya ada konsep itu ketika kita punya limitasi terhadap pengetahuan. Misalnya contohnya mata ini cah cilik apa elek. Tak kayak contoh, mata ini cah cilik orang ono sebabe gue ketemu mata ini cah cilik beleh jeret ngono mati apa elek. Elek tapi ono nabi sing nglakoni kuwi lho. Kita nggak bisa ngomong itu buruk karena perspektif kita tidak tahu sebuah pengetahuan di mana itu akan berakibat baik. Jadi baik buruk itu berdasarkan pada limitasi pengetahuan. Jadi limitasi pengetahuan paling dasarnya lahir dari yang namanya menurut saya itu bias manusia. Manusia itu punya bias yang sangat banyak luar biasa. Saya kayak contoh ngomong ini, di Bandem watu loro ora? Tak takon, sing neng utekmu watune gedene sepiro? Sak kepel? Luweh. Sing dibayangannya sak kepel sapa? Oke, sak kepel. Ana sing watune sak aku ngono. Ana sing bayangke atau watunya kecil. Nah, ketika saya ngomong di Bandem batu, ini kan ada bias nih di kepala masing-masing manusia iki. Batunya seberapa besarnya? Di Bandem jaraknya 3 kilo apa 2 cm. Nah, itu informasi yang tidak teliti tersebut itu membuat manusia punya bias terhadap informasi, dan bias itu yang membuat kita beda satu sama yang lain, dan setiap generasi itu punya bias yang berbeda-beda terhadap memahami sekitarnya karena peradabannya tumbuh sehingga biasnya berbeda. Misalnya 50 tahun yang lalu gue tak ngenekke nesu ora? Hah? Loh, gue wis ngerti bang ngene iki apa? Saiki gue nesu tak ngenekke iki. Anda punya tahu kalau gini nih menghina dari mana? Itu bukan budaya kita. Anda mendapatkan satu bias lagi karena pengetahuan Anda melebar. Ya ora? Paham maksud saya ya? Nah, padahal ngene sarura. Nek kita malah menghina ngene iki. Nek bagi yang wong bule ngene iki ra menghina wong dolanan karo cah cilik, tak jike irungmu ngono ki jarene ngene iki. Jiko cah cilik nek guyon karo cah cilik. Aku jajal guyon karo cah cilik ngono dikaplok bapake. Irungmu gundulmu irungmu jarene. Nah, betapa yang kita lihat ketika peradaban berubah, bias manusia berubah. Nah,
agama sangat membutuhkan transformasi karena bias manusia itu bukan informasi utamanya untuk menuju piramid yang lebih ke atas tersebut. Makanya kita perlu redefinisi terhadap bias-bias manusia. Padahal untuk tauhid, untuk mencapai ke sana kita harus menghilangkan bias manusianya. Karena bias manusia itu lahir dari badan, dari peradaban, dari wadak itu tadi. Ya, paham gak maksud saya? Ya, bias, betapa sangat berbahaya yang namanya bias. Satu kalimat itu sangat bisa membuat asumsi, bikin kita marah, begini segala macam. Padahal itu bias konsep kita, bukan core informasinya. Semakin kita bisa menghilangkan bias, semakin kita bisa bersih dan semakin bisa tidak ada apa jenisnya, semakin bisa apa jarine Cak Nun mau meringankan tubuh. Karena tidak ada yang memberatkan adalah bias-bias itu tadi. Saiki orang duwe duit, yo orang duwe pacar misalnya. Berat enggak? Yo nek kancane duwe pacar kabeh, kowe dhewe sing ra duwe pacar, rasane yo abot. Nek sak geng ra jomblo kabeh, yo enggak begitu berat karena dalam penderitaan semakin banyak teman semakin berkurang penderitaannya. Nah, kan masalahnya pada biasnya, bukan pada punya pacar atau enggaknya, kan gitu. Jadi betapa pentingnya yang namanya bias ini. Kita tidak bisa menembus apapun kalau kita masih terpengaruh oleh bias-bias. Bagaimana menghilangkan bias? Menghilangkan dulu manusianya. Konsep-konsep itu nanti dulu. Nah, ini tadi saya pengen menjawab Cak Nun ini tadi. Ma'iyah itu bukan gerakan sosial. Ma'iyah itu bukan torekot. Dia pakai kalimat itu dengan bias atau tidak? Kan dia punya konsep dalam dirinya. Ada bias dalam kepalanya bahwa gerakan sosial itu seperti ini loh. Torekat itu seperti ini loh. Dan dia kalau dalam rumusnya Pak Nur Somad, dia tidak melakukan transformasi manusia. Padahal ada redefinisi dari gerakan sosial. Kalau manusia yang wong gendeng itu yang melakukan hal yang sama mengharapkan hasil yang berbeda. Melakukan hal yang sama, hasilnya ya sama. Kalau mau berbeda, transformasi, membuat inovasi-inovasi, membuat cara baru. Nah, ketika saya ditanyain itu, Ma'iyah bukan torekot, Ma'iyah bukan gerakan sosial, saya bilang saya setuju. Karena saya memaklumi limitasi kepalamu. Anda tidak melakukan transformasi pemahaman terhadap gerakan sosial. Yang Anda lakukan adalah mempelajari masa depan, tapi tidak pernah punya jarak pandang terhadap apa yang bisa dilakukan pada masa depan. Kamu hanya bisa melihat masa lalu, maksud saya seperti itu. Nah, ini menurut saya sangat banyak pada society manusia, pada keadaan di sini. Sebenarnya manusia sendiri takut berubah, sehingga dia sangat memegang bias-bias tersebut. Gini bener, dipatok sangat keras bahwa gini bener. Seperti ketika anak kecil, anak saya ketika dikasih tahu bahwa dia dengar dari gurunya atau dari buku cerita, katanya kalau ada gempa, kalau tanda-tanda kiamat itu ada gunung meletus, ada gempa, ada tsunami. Sekarang kalau dia lihat ada gempa di rumah itu dia langsung nangis. Ini mau kiamat Pak Anda. Enggak gitu. Enggak, kata guru saya seperti itu. Fanatik dia memegang informasi tersebut. Karena dia hanya punya satu bias tersebut. Nah, Ma'iyah menurut saya di sini, kenapa Ma'iyah sangat berguna? Karena kita menyerap semua bias. Dia punya pendapat A, dia punya bias B, punya bias C, enggak apa-apa diterima semua. Sehingga kekuatan bias itu menjadi lemah karena dia punya banyak saingan. Sehingga kita nanti bisa menyingkirkan semua bias dan menemukan yang tanpa bias tersebut. Karena kita tidak akan bisa mencapai tauhid jika kita masih memegang bias manusia. Itu baik jawaban Pak Nur. Anak iso sih. Gini, coba kita bikin padanan. Bias itu maksudnya misalnya kalau dalam Islam takhayul. Takhayul. Jadi sesuatu yang dikhayalkan di sini. Meskipun diakui sebagai ilmu, terminologi tapi jangan itu khayal. Sama dengan saya bilang dulu mencontohkan, kamu kok hidungnya pesek, gitu ya. Itu kan kasusnya bukan hidungmu, kasusnya adalah pikiranmu berpendapat pesek itu elek, kan gitu. Maka kamu tersinggung ketika disebut pesek. Seandainya dulu yang ditanam itu pesek adalah cantik, Anda pasti senang. Nah, itu yang disebut bias atau khayal ya. Takhayul itu yang sesuatu yang dikhayalkan ke dalam dirinya. Itu ya satu.
untuk lebih memperjelas yang diomongkan Sabrang. Transformasi itu terus-menerus kita melakukan modifikasi ya. Kalau dalam bahasa kita kan jelas toh, mosok pari kok kerakoti, ya ditransformasi jadi beras. Mosok beras kok kremus, ya ditransformasi menjadi sego lah ngono. Mosok sego tok, ya digawe sego kebuli, sego goreng, sego kuning ya, sego kucing ya, sego tiwul ya. Itu transformasi. Nah, teman-teman sekalian, yang disebut gerakan sosial oleh Sabrang itu kan tahap tertentu dari proses terus-menerus yang disebut transformasi ini ya. Transformasi itu dalam bahasa Islam hijrah ya, Ustaz ya. Hijrah, hajaru innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Ya, Pak Muzamil, nah ini kajian Pak Muzamil ini ayatnya jelas. Tahu nggak transformasi? Dari Indonesia yang dulu belum bernama Indonesia, Pak Agus Nyoto sudah menjelaskan dari siapa yang pertama menyebut nama Indonesia itu ada sarjana Jerman sama Swedia dan seterusnya, lupa saya. Tapi pokoknya kita mengalami transformasi. Jadi contoh-contoh transformasi misalnya demokrasi itu bagian dari bias, ya. Terus bias itu sudah menguasai kita sedemikian rupa. Terus ono parpol. Nah, ini loh yang disebut gerakan sosial itu demokratisasi, itu gerakan sosial. Ada Gerindra, ada PDIP, itu tahap hijrah atau transformasi yang menanamkan takhayul. Muhammadiyah NU itu salah satu contoh dari tahap transformasi yang ternyata merupakan bias atau bisa menjadi takhayul. Kan gitu ya, Bang ya? Ya toh? Atau proses transformasi penting. Cuman ya, resikonya itu menjadi tahayul. Ya. Gitu, manusianya yang lemah. Nah, manusia harus transformasi karena dia tiap hari harus membebaskan diri dari ketika ide barunya tadi sudah menjadi bias. Anda harus bebas. Sekarang kita dikasih bias baru, Islam radikal, Islam Nusantara, Islam moderat. Itu bias-bias baru, takhayul baru. Dan Anda membebaskan diri dari itu semua, betul enggak?